bertemu Anda. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini saya pengen ajukan satu pertanyaan buat Anda. Pertanyaannya itu adalah, siapa Anda? Who are you? Pertanyaan itu juga sering saya ajukan ke diri saya sendiri. Siapa sebenarnya saya? Who am I? Nah, pertanyaan identitas ini rasanya kayaknya singkat gitu ya, biasa, simple gitu ya. Tapi ternyata banyak juga di antara kita yang menjawabnya tuh agak lama juga gitu, karena mikir dulu siapa sebenarnya saya. Gitu. Nah, identitas itu apa sih sebenarnya? Identitas itu kalau bahasa kerennya itu adalah ciri keadaan khusus seseorang, atau kita biasa kenal dengan jati diri ya. Anda pasti juga sudah tahu. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih identitas itu penting buat kita? Kenapa kita mesti punya identitas? Nah, sekarang gini, saya butuh ilustrasi ya. Misalkan sekarang Anda ini adalah seorang pemain bola. Anda pemain bola yang lagi mau tampil, mau bertanding. Nah, di dalam tim Anda tuh Anda sebenarnya nggak ngerti Anda bagian mana. Apakah Anda striker, atau gelandang, atau kiper, atau pemain back? Anda nggak ngerti. Pada saat main, kira-kira apa yang bakal terjadi? Iya, Anda bakal main tuh sekenanya aja ya, maju, mundur, ke depan, belakang gitu ya. Dan rasanya tuh walaupun sudah capek, tapi tuh hasilnya nggak ada gitu. Nah, ini juga apabila kita nggak punya identitas. Seperti halnya main bola tadi, Anda nggak jelas siapa sebenarnya Anda. Jadi, identitas itu penting karena yang pertama, identitas itu adalah suatu pengakuan terhadap suatu hal. Ya, misalkan Anda semua pasti punya ya namanya KTP, kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini merupakan identitas bahwa kita ini memang penduduk di Indonesia. Juga SIM, suatu identitas juga. Identitas bahwa Anda nih dianggap layak dan mampu untuk mengemudi. Atau kartu pelajar, misalnya Anda yang masih pelajar gitu ya. Kartu pelajar ini juga suatu identitas kalau Anda nih diakui sebagai seorang pelajar. Nah, yang kedua, identitas itu sebenarnya merupakan suatu yang memberikan arah gitu ya, memberikan arah kita, dimana setiap apa yang kita pikirkan, tindakan kita, perkataan kita, value-value kita itu akan mengarah melakukan seperti identitas kita tadi menuju kehidupan yang kita inginkan. Nah, misalkan saya mempunyai identitas saya adalah sehat, tangguh, sukses, dan bahagia. Nah, itu 4 identitas saya. Ketika saya merepresentasikan diri bahwa saya ini seorang yang sehat, maka saya akan melakukan segala sesuatu yang mampu saya lakukan untuk membuat saya ini menjadi sehat. Sebaliknya, saya juga akan menghindari hal-hal yang membuat diri saya menjadi tidak sehat. Nah, ketika saya mengatakan bahwa saya orang yang tangguh, sudah pasti saya akan menghindari sikap-sikap yang cengeng, yang mudah mengeluh, mudah menyerah. Atau ketika saya mengatakan bahwa saya ini seorang yang sukses. Suksesnya seperti apa? Kalau saya definisikan sukses, yaitu tercapai apa yang saya cita-citakan, yaitu menjadi trainer yang bisa membantu sebanyak mungkin orang di dunia untuk mencapai mimpinya, maka sudah pasti setiap hari saya melakukan hal-hal yang mencerminkan tindakan tersebut, kesuksesan saya. Saya belajar, saya berbagi dengan lebih banyak orang setiap hari. Dan ketika saya bilang bahwa saya adalah seorang yang bahagia, sudah pasti saya akan melakukan segala sesuatu hanya yang membuat saya bahagia saja. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang bisa membuat saya tidak bahagia, sudah pasti saya tinggalkan. Nah, itu adalah fungsi kedua dari dari identitas maksud saya. Nah, fungsi yang ketiga, identitas itu sebenarnya adalah sebuah label yang kita berikan ke diri kita sendiri gitu. Bahwa apa yang kita lihat, yang kita ingin capai, ya itulah kita. Saya ingin menjadi pribadi yang sehat, yang tangguh, sukses, bahagia, maka 4 label keadaan itu yang selalu saya ulang-ulang setiap hari untuk bisa saya capai. Nah, terus gimana sebenarnya caranya untuk bisa membuat satu identitas yang bagus? Nah, gini. Ada 3 tahapannya ya. Yang pertama itu adalah
buatlah identitas Anda yang mencerminkan kehidupan apa yang pengen Anda capai, ya. Jadi misalkan Anda pengen jadi orang yang ceria, pengen jadi orang yang bijaksana, yang sukses, yang maju, atau apapun itu ya. Pikirkan saja apa yang kehidupan yang ingin Anda capai. Yang kedua adalah deklarasikan itu. Ulang-ulang, sesering mungkin Anda bisa ngulang. Anda bisa gumamkan dalam hati, dikatakan terus gitu ya. Anda lagi mandi, Anda lagi naik mobil, Anda lagi ngapa-ngapain. Saya sukses, tangguh, sehat, tangguh, sukses, bahagia gitu, diulang-ulang. Atau Anda juga bisa tuliskan ya, ditulis terus ditempel di tempat yang Anda gampang bisa melihat setiap hari gitu ya. Di ruang kerja Anda, di kamar Anda, dimanapun itu. Atau Anda juga bisa pakai buat status di akun media sosial Anda. Ya, jadi Anda bisa lihat terus, Anda juga bisa sampaikan ke orang, ini loh saya. Dan yang ketiga yang paling penting di sini adalah resapi. Syukuri dan rasakan kalau Anda memang sudah mengalaminya. Anda sudah menjalaninya, mencapainya. Ya. Nah, itu adalah 3 hal bagaimana caranya kita menyusun identitas diri secara tepat. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ternyata tidak punya identitas gitu ya, atau kita nyusun identitasnya nggak benar gitu, apa sih yang bakal terjadi? Nah, yang bakal terjadi ya, kalau misalkan kita nggak punya identitas sendiri gitu, yang ada adalah orang lain yang berusaha menyusunkan identitas buat kita. Orang lain akan melabel kita. Kira-kira kalau misalkan orang lain yang melakukannya, apakah cocok dengan yang kita inginkan, dengan kehidupan yang mau kita capai? Celaka lagi kalau ternyata identitas itu sesuatu yang negatif gitu ya. Misalkan orang melabel bahwa kita ini malas, kita ini nggak disiplin, kita ini nggak pandai dan sebagainya. Aduh, gawat banget ya. Yang kedua, kalau kita sampai salah gitu ya dan menyusun identitasnya gitu, ya pasti menjauhkan kita dari keadaan yang pengen kita capai, kehidupan yang pengen kita capai. Nah, itu dia. Saya ulangi 1 kali lagi ya supaya kita semua ingat ya. Anda juga di rumah ngulangin sendiri ya masing-masing ya. Yang pertama adalah kenapa identitas itu penting. Identitas itu penting karena yang pertama itu merupakan pengakuan terhadap sesuatu hal. Yang kedua, identitas penting karena itu adalah label yang kita berikan pada diri kita sendiri, kita mau jadi seperti apa. Yang ketiga, identitas penting banget karena identitas itu kan memberikan arah kepada semuanya yang kita pikirkan, kita lakukan, kita ucapkan, nilai-nilai kita untuk bertindak sesuai dengan identitas tadi, menuju kehidupan yang pengen kita capai. Terus gimana cara menyusun identitas? Tadi juga ada 3 ya, Anda masih ingat ya? Yang pertama, buat identitas sesuai keinginan yang sesuatu yang ingin Anda capai dalam hidup. Yang kedua, terus diulang-ulang. Deklarasikan identitas Anda apa, terus dihayati, disampaikan juga kepada orang. Dan yang ketiga adalah disyukuri, dirasakan, sungguh-sungguh diresapi bahwa inilah saya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan Anda ternyata mempunyai perubahan nih, tadinya saya pengen kehidupan saya gini, tapi ternyata saya sekarang pengen kehidupan saya nggak seperti itu tuh, tapi seperti ini. Kira-kira apa identitasnya boleh diubah? Boleh dong, identitasnya justru harus diubah sesuai dengan kehidupan baru, harapan baru Anda, di mana Anda ingin menjadi seperti itu. Maka Anda ubah identitas Anda supaya bisa mendukung Anda mencapai ke tempat yang ingin Anda capai, ya. Nah, 1 pertanyaan terakhir sekarang ya, saya pengen ajukan 1 pertanyaan lagi untuk Anda. Jadi siapakah Anda? Apakah Anda sudah punya identitas diri yang kuat? Semoga sudah ya. Tapi kalaupun misalkan belum, saya pengen Anda sekarang ya, sesegera mungkin atau sekarang juga, Anda mulai pikirkan apa identitas Anda. Setelah Anda pikirkan, Anda tuliskan, Anda hafal, Anda ingat-ingat, Anda ulang-ulang, dan Anda sampaikan kepada orang banyak. Oke? Semoga hari Anda makin bahagia dan makin produktif. Saya Reni Artanti, Authorized Trainer dari Excellence International. Salam dahsyat.